Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Lestari, NPM 22030500079. Kali ini saya akan membahas tentang morfologi. Jadi, untuk pengertian morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Untuk pembahasan kita yang selanjutnya yaitu contoh morfem. Kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus, maka pu dan tus tidak dapat disebut morfem karena tidak mempunyai makna, bagi makna leksikal ataupun makna gramatikal. Sehingga putus selain berkedudukan sebagai kata dasar, juga berkedudukan sebagai morfem, yaitu morfem bebas, sedangkan bagian pu dan tus tidak berkedudukan sebagai morfem apalagi sebagai kata. Pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis morfem yang terbagi menjadi 9. Yang pertama, morfem bebas atau dasar. Yang kedua, morfem terikat atau dasar. Nomor 3, morfem gramatikal. Yang keempat, morfem leksikal. Yang kelima, morfem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental. Yang ketujuh, morfem terbagi. Yang kedelapan, morfem terikat atau afiks. Yang kesembilan yaitu morfem unik. Pengertian dari jenis morfem. Morfem bebas atau dasar. Morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri, misalnya saya, duduk, kursi, kapal. Yang kedua, morfem terikat atau dasar. Morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Yang ketiga, morfem gramatikal. Morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya, dan yang dengan. Morfem leksikal, morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Morfem segmental, morfem yang terjadi dari fonem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari morfem suprasegmental. Morfem terbagi, morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain seperti ke, an, pada keadaan. Morfem terikat atau afiks, morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan, lah. Sedangkan yang terakhir yaitu morfem unik, morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu, misalnya morfem gulita dan siur pada kombinasi kata gelap gulita dan simpang siur. Proses morfologi. Afiksasi. Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. A. Prefiks atau awalan. B. Infiks atau sisipan. C. Sufiks atau akhiran. D. Konfiks. Reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi yang pertama yaitu pengulangan keseluruhan, merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial, merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Pengulangan berimbuhan, merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun keduanya. Yang terakhir yaitu pengulangan semu, seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal pada kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja, proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Proses pemajemukan atau komposisi. Komposisi merupakan proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Kata ini sangat berbeda dengan frasa sehingga harus berhati-hati dan harus diperhatikan. Ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama, tidak bisa disisipi ciri kata majemuk yang paling utama. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Yang keempat, tidak dapat ditambah atau dipisahkan.
Perbedaan kata majemuk dan frasa. Jika mengikuti konsep yang diajukan para tata bahwasannya tradisional yang memiliki kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna. Maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Yang kedua, apabila kita mengikuti konsep bahwa satu atau kedua komponen kata majemuk berupa morfem dasar terikat, makanya itu terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. Macam-macam kata majemuk. Yang pertama, endosentris atributif, merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu semua unsur pembentuknya. Kata-kata yang termasuk endosentris atributif adalah A. Kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati. C. Kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku. D. Kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat. Yang kedua, endosentris koordinatif, terjadi apabila kedua unsur pembentuknya sederajat dengan kedudukannya. Yang ketiga yaitu eksosentris, terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Berdasarkan kata pembentuknya, kata majemuk dibedakan menjadi A. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata lainnya. B. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata kerja. C. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda yang disandingkan dengan kata sifat. D. Kata majemuk yang tersusun dari kata sifat yang disandingkan dengan kata benda. E. Kata majemuk yang tersusun dari kata bilangan yang disandingkan dengan kata benda. F. Kata majemuk yang tersusun dari kata kerja yang disandingkan dengan kata kerja lainnya. G. Kata majemuk yang tersusun dari kata sifat yang disandingkan dengan kata sifat lainnya. Tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan dengan cara terpisah. Kata majemuk tidak senyawa. Penulisan dengan cara digabung atau kata majemuk senyawa. Makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya meliputi 1. Idiom. Kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna aru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentukannya. Yang kedua, semi-idiom. Makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Sekian penjelasan morfologi dari saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.